Halo Healthy People, jumpa lagi dengan saya Bini Dermawan di CNN Indonesia Health. Jelang tahun baru, siapa yang sudah punya resolusi? Punya tubuh lebih langsing dan hidup lebih sehat, ini biasanya jadi salah satu resolusi terfavorit. Tapi sekaligus jadi yang paling banyak gagal. Padahal sebenarnya ada bahaya mengintai jika kita tidak menjaga berat badan ideal. Nah, ini apa yang jadi penyebabnya? Untuk membahasnya dan supaya resolusi diet tahun 2026 ini bisa berhasil, sudah ada dokter spesialis gizi klinik Dr. Putri Sakti. Halo dokter, selamat datang. Halo, terima kasih banyak Mas Benny. Terima kasih juga sudah bersama dengan CNN Indonesia Health. Nah dokter, ini sebelum kita bahas mengenai resolusi tahun 2026, ini ada fakta yang mengkhawatirkan nih dok. Iya. Ini menurut laporan dari Badan Pangan Dunia tahun 2024, ini ada 21,6 juta orang ini mengalami obesitas pada 2022 dan ini melonjak 2 kali lipat dari 10 tahun sebelumnya yang hanya 10 juta orang. Ini menurut dokter penyebabnya apa sih? Ya, pastinya perubahan lifestyle atau gaya hidup. Oke. Terutama setelah masa COVID, itu memang muncul istilah pandemic over fat. Oh nah ini apa Jadi nih dok? kayak pandemi, yang orang-orang yang mengalami obesitas atau peningkatan massa lemak. Jadi obesitas itu tidak hanya yang tampilannya besar aja. Ada kondisi namanya skinny fat, yang sekarang juga udah banyak. Oke. Bahasa lainnya adalah normal weight obesity. Oh. Berat badannya normal, Oke. tapi komposisinya obesitas. Nah itu jadi makin meningkat memang untuk trennya, dan itu balik lagi peran terbesar tetap dari perubahan gaya hidup seperti pola makan, sedentary lifestyle, begadang. Begadang. Yes. Nah, tadi menarik banget nih dok. Ada orang yang kelihatannya kurus, begitu kelihatannya ideal, tapi ternyata obesitas. Betul. Nah, sebenarnya yang disebut sebagai berat badan ideal itu tanda-tandanya apa nih dok? Lalu juga orang yang tidak ideal itu sebetulnya apa sih yang nanti akhirnya gejala-gejala yang muncul begitu dok? Ya, sebenarnya paling mudah itu kita lihat dari indeks massa tubuh. Oke. Dengan kita menghitung berat badan kita dalam kilogram, dibagi dalam tinggi badan dalam meter kuadrat. Jadi misal nih beratnya Mas Benny berapa nih? 78, Oke, berarti misalkan 78 dibagi tingginya 175. Oke, 1,75 dibagi 1,75. Oke. Kalau hasilnya misalkan antara 18,5 sampai 22,9, untuk kita orang Asia Pasifik ini sudah normal. Ini normal. Tapi 23 sampai 25 dia mulai overweight. Nah, cuman berat badan atau indeks massa tubuh sebetulnya tidak menjadi patokan khusus. Contoh misalkan seperti Mas Benny nih, beratnya kesannya kalau dihitung-hitungan overweight. Tapi kalau komposisi tubuhnya ternyata lemaknya normal, ototnya tinggi, ya sebetulnya secara komposisi dia Aman sebetulnya. sehat Dok, ya? dibanding yang tadi skinny fat. Oke. Berat badannya normal, tapi lemaknya tinggi, ototnya rendah. Oke. Dan menariknya orang-orang skinny fat ini resiko penyakitnya 2 kali lipat dari orang obesitas. Oh malah nggak kelihatan tapi justru bahayanya lebih parah ya dok ya? Betul, karena komposisi dia double burden nih. Lemaknya tinggi, ototnya rendah. Kalau orang obes kan ototnya antara normal atau tinggi. Iya, iya masih ada ototnya begitu. Betul. Dok, ini kan sebenarnya juga banyak orang nih udah melakukan banyak hal nih kayak udah Ya. defisit kalori, Betul. udah keto, sampai pakai suplemen tambahan. Ya. Nah, tapi sayangnya banyak kan nggak berhasil. Nah, ini menurut dokter apa yang sebenarnya bikin diet itu gagal dilakukan? Baik, pertama bisa jadi diet yang dilakukan ini belum proper, belum sesuai dengan kebutuhannya. Oh. Dari segi kalori, salah satunya apa? Dia mungkin porsinya sedikit, tapi dia kecolongan di pengolahan. Oh. Satu sendok makan minyak, Iya. minyak apapun itu kalorinya setara kurang lebih 150 kalori atau kurang lebih seperti satu porsi nasi putih. Nih even nih dok, kita pakai Ya. minyak kelapa katanya bagus atau Yes. zaitun. Itu gimana? Ya, jadi minyak itu kita lihat dari dua point of view nih. Kalau ngomongin sehat nggak sehat, minyak kelapa lebih sehat atau olive oil juga Yes. lebih sehat. Tapi kalau secara kalori semua sama, Mas. Nah, kadang orang itu kecolongan di situ. Walaupun dia merasa udah ngurangin gorengan. Pas numis bawang bombaynya, bawang putih dia nuang gitu aja. Dia tidak menakar. Nah, jadi itu yang biasanya kadang juga kecolongan. Atau yang ketiga, biasanya salah pemilihan jenis makanan. Jadi dia cuma melihat kalori aja. Gak apa-apa lah makan spaghetti ini kalorinya cuma sekian, masih memenuhi kebutuhan kita harian. Tapi dia lupa komposisinya lebih tinggi lemak, lebih tinggi karbohidrat, proteinnya rendah. Dan itu akan berimpact juga ke progres peningkatan berat badan atau lambatnya turun berat badan. Kalau misalnya kita bilang nih dok, tadi ada kalori, ada pakai makan spaghetti segala macam. Yeah. Nah, kalau gula nih dok, ini kan ada kopi susu yang lagi happening nih, ada kopi susu, ada matcha, ada segala macam. Itu menurut dokter gimana? Ya, balik lagi ini kan bukan makanan utama.
Tapi kalau kita bisa mindful ya makanannya frekuensinya, jumlahnya masih tertakar sebetulnya relatif aman dengan catatan kalau bisa gula dibatasi. Artinya tanpa gula itu lebih ideal lagi Tanpa sebetulnya. gula lebih ideal. Pastinya. Karena kita tuh sebetulnya punya batasan gula maksimal 50 gram per hari. Itu untuk semuanya, baik dari makanan, masakan, bumbu segala macam. Jadi memang Oke. idealnya gula itu digunakan di bumbu masakan. Oke, itu nggak boleh salah dok ya. Berarti kan 50 gram di semuanya. Berarti nggak cuma yang Semuanya. kita lihat gula yang dihitung 50 gram, tapi yang kita lihat ada di nasi, di buah, di Betul, macam-macam berarti dok ya. betul. Dan yang sering salah kaprah mungkin ya di masyarakat adalah yang penting sudah less sugar. Padahal kita nggak pernah tahu produk A, B, C itu dia less sugarnya itu berapa sendok makan sih tiap. Kan mereka nggak mungkin buka dapurnya. Nah itu yang agak tricky sebetulnya. Jadi kalau kita ingin memperbaiki pola hidup juga sebaiknya sih tanpa gula. Sebaiknya tanpa gula. Betul. Oke. Atau kalau agak susah pakai sweetener. Oh, sweetener nggak apa-apa dok ya? Ada yang masih boleh. Stevia Misalkan gitu. sucralose, stevia itu masih relatif aman. Dok, ini kan ada yang bilang nih dok, ada yang Ya. saya lebih suka minum jus aja nih, jus bagus, sehat begitu. Tapi ada yang bilang juga kalau makan buah sebaiknya buah potong aja, jangan di jus gitu. Nah, Ya. yang bagus gimana dok? Pastinya buah potong. Buah potong aja. Betul, karena semakin lama suatu pemrosesan makanan, vitamin mineralnya udah turun, termasuk antioksidannya. Oh anti. Betul. Jadi dia teroksidasi. Contoh misalkan kita lagi ngupas apel atau pisang, beberapa menit kemudian kecoklatan. Iya benar. Sedangkan kalau di jus udah dipotong dulu, di blender, belum lagi kadang nggak langsung diminum, Benar. udah makin turun secara nutrisi. Kedua, kan dia udah siap serap ya. Jadi istilahnya gula darahnya pun akan lebih gampang naik, gampang turun dibanding buah potong. Karena kalau buah potong, mau kita sengunyah kayak gimana pun pasti tidak akan mungkin sehancur blender ya. Benar, iya. Jadi lambung kita itu punya waktu untuk mengolah. Jadi penyerapan nutrisinya, gulanya pun itu jadi lebih Optimal. terkontrol. Betul. Oke. Gitu. Oke. Dok, kalau tadi misalnya dibilang harus siap-siap lihat juga kalorinya bagaimana. Nah ini ada yang bilang juga kalorinya nggak apa-apa banyak, asal proteinnya juga banyak. Nah menurut dokter gimana? Sebetulnya tentu tidak ya, Enggak karena juga. kita kalau membicarakan peningkatan berat badan atau obesitas kan berkaitan dengan surplus energi. Jadi kita juga harus mempertimbangkan jumlah kalori dan komposisi juga. Oke. Nah, protein yang tinggi itu memang bagus dengan catatan yang lean atau rendah lemak. Kadang orang cuman pikir nggak apa-apa deh tinggi protein, dia lupa melihat ini lean atau tidak. Semua protein, baik itu hewani, nabati pasti bersama dengan lemak. Kan? Betul. Even itu tanpa diolah. Jadi kalau kita tidak memilih lagi yang tipikalnya lean, kita tanpa sadar kecolongan di lemaknya yang tinggi, belum lagi pengolahannya juga tinggi lemak. Minyak tadi itu dok ya? Betul, jadi kita akan merasa udah diet, udah tinggi protein, tapi biasanya lemaknya turunnya agak lambat nih. Oke. Nah berarti kalau menurut dokter nih, gender itu juga pengaruh nggak dok? Misalnya ke orang nih, dia laki-laki lebih cepat turun atau perempuan lebih cepat turun gitu? Berpengaruh, karena secara fisiologis laki-laki itu ototnya lebih tinggi. Otot itu seperti kompor tubuh kita. Oke. Jadi kalau laki-laki kan ototnya tinggi ya, jadi dia pembakaran energinya lebih besar. Jadi metabolismenya lebih oke sebetulnya. Jadi jangan heran kalau kita lagi diet, pasti orang laki-laki lebih gampang turun berat badan. Oke. Gitu. Iya. Dokter, ini kita masih akan ngobrol lagi. Ada Ya. banyak yang sebetulnya mau ditanyakan nih dok. Termasuk juga siapa nih yang pernah menolak nasi putih supaya bisa cepat turun berat badannya. Nah ini sebenarnya mitos atau fakta, nanti kita bahas bersama dengan Dokter Putri. Jangan kemana-mana, sesaat lagi di CNN Indonesia Health. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan saya masih bersama dengan dokter spesialis gizi klinik Dr. Putri Sakti. Dok, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai kesehatan saat kita makan, kita akan lihat dulu nih ada mitos dan fakta seputar diet. Nah, kita lihat. Yang pertama ini adalah kalau mau kurus ini harus menghindari karbohidrat termasuk nasi. Benar nggak dok? Ini mitos. Ini mitos. Kenapa? Betul. Karena sebetulnya kita itu untuk kesehatan secara umum tetap membutuhkan karbohidrat. Oke. Karena dia sebagai sumber energi utama tubuh kita termasuk otak. Jadi nggak boleh kurang. Nggak boleh kurang. Cuman jenisnya juga jangan sampai salah. Tipikalnya yang karbohidrat kompleks, jadi seratnya lebih tinggi. Oke. Gitu. Jadi kalau ngomongin nasi boleh, memang idealnya lebih ke nasi merah, nasi coklat, seratnya lebih tinggi. Secara kalori nggak beda jauh sebenarnya.
Jadi kalau misalkan masih belum bisa move on nih dari nasi putih, salah satu tipsnya secara penelitian itu adalah memasukkan nasi putih yang sudah matang ini ke kulkas minimal 24 jam, seratnya meningkat. Dan itu yang aku lakuin juga. Kalau misalnya setelah masuk ke kulkas dipanasin lagi, gimana Tetap dok? nggak apa-apa. Nggak apa-apa dok ya? Setelah 24 jam masuk kulkas, dia seratnya makin tinggi. Oke, nah itu Jadi menarik dikukus ulang aman. banget. Oke, kita lihat yang selanjutnya adalah tidak sarapan ini akan membantu menurunkan berat badan. Nah ini banyak banget yang melakukan ini dok, benar nggak dok? Bisa dibilang fakta sebetulnya karena kita membicarakan defisit kalori ya. Artinya kalau 2 kali makan dengan skip sarapan bisa membantu dia untuk menurunkan berat badan. Tapi dengan catatan ketika makan siang dan makan malam kebutuhan dia baik itu protein, karbohidrat semuanya harus terpenuhi. Kebutuhan satu harian. Jadi biar walaupun berat badan turun, penyakitnya tidak terpicu misalkan gampang sakit segala macam gitu. Jadi sebetulnya fakta sih. Ini fakta ya? Yes, betul. Kita coba lihat lagi, ada mitos fakta berikutnya. Makan malam setelah jam 6 ini bisa membuat gemuk, benar nggak dok? Ini mitos. Oh ini mitos? Oh, Betul. Karena sebetulnya gini, mau misalkan ya kita makan produk mie instan tertentu ya. Mau jam 7 malam, mau jam 1 malam kalorinya nggak akan pernah berubah. Tapi kalau kita makan malam mendekati jam tidur, paling cepat itu kita beri jeda 2 jam sampai 3 jam dari jam tidur kita. Maka kalau kita terlalu dekat, efeknya itu akan mengganggu pencernaan. Karena kan harusnya kita sudah istirahat ya, tapi lambung dan ususnya harus bekerja keras. Ketika yang lain rest, jadi lama-lama dia akan memicu ke arah gangguan pencernaan. Yang kedua, ketika kita makan mendekati jam tidur, kita kan tidur tuh posisinya seperti gravitasi ya. Jadi ini lambung itu dia alirannya jadi ke atas kan, jadi asam lambung dan makanan tuh jadi gampang naik ke atas. jadi naik. Iya, jadi resiko GERD-nya jadi tinggi. Oh, Nah kalau udah GERD udah mah dok, saya nggak diet dulu karena mahnya lagi kambuh. Nah akhirnya lingkaran setannya di situ. Sebetulnya kalau ngomongin kalori nggak berubah. nggak berubah ya? Betul. Tetap akan ada makan malam, cuman kalau bisa berhenti di 2 sampai 3 jam dari jam tidur malam. Sama itu juga bisa ganggu juga dari tingkat kedalaman tidurnya dok ya? Betul, karena kan jadi masih ada organ tubuh yang bekerja keras nih. Oke, kita lihat lagi mitos fakta berikutnya. Cheat day ini aman dilakukan saat diet, benar nggak dok? Oke, kalau kami biasanya menyebutnya bukan cheat day, lebih ke cheat meal sebetulnya. Cheat meal ya? Jadi misalkan di weekend nih, hari Sabtu, dibanding dari pagi, siang, malam, makannya ngaco terus, nanti yang ada khawatirnya adalah mengganggu habit yang sudah terbentuk nih. Jadi lebih ke cheat day, misalkan oke, makan siangnya lunch bareng di mall, dia menikmati makanan yang dia suka, nggak apa-apa. Karena itu kan perlu juga ya untuk menjaga psikologis efek segala macam. Tertekan nanti yang ada kan. Betul. Cuman memang yang balik lagi tadi, tetap kita harus menjaga di saat hari-hari biasanya, jangan sampai cheat meal atau cheat day ini terus dilakukan. Jadi tanpa disadari, defisit kalorinya jadi tidak terkontrol. Bagusnya gimana dok? Seminggu itu berapa kali cheat meal? Idealnya 1 sampai 2 kali sih sebetulnya ya, di 2 saat kali, Sabtu jangan atau lebih ya. Minggu gitu. Oke, kita lihat lagi apakah masih ada mitos atau fakta. Nah, gemuk itu adalah genetik. Ini fakta, Oh, ini fakta juga? betul, dan itu memang sudah ada tesnya ya, namanya tes nutrigenomik. Jadi kita memang ada, seperti saya pribadi, saya tuh sebetulnya hasil gennya adalah resiko tinggi untuk obesitas. Dulu saya obesitas banget gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah ketika punya genetik obesitas seperti ini, maka usaha kita untuk menjaga defisit kalorinya, olahraganya, mau nggak mau memang harus lebih ketat dibanding orang-orang yang dia tidak punya genetik gendut. Tapi berbeda dengan gini, dok kayaknya saya nggak bisa kurus karena orang tua saya gendut semua, jadi saya punya genetik gendut, nggak bisa gitu. Jadi itu memang harus terbukti secara tes ya kalau punya genetik gendut gitu. Oke, kita lihat lagi ada mitos dan fakta berikutnya. Lemak wajib dihindari saat diet, benar nggak ini? Ini mitos. Ini mitos? Yes. Oke. Karena tubuh kita tetap butuh lemak. Salah satunya kolesterol yang ditakutkan orang, kita perlu, tapi kan dalam kadar yang normal, tidak lebih dari 200 mg istilahnya gitu ya. Jadi lemak dengan catatan lemaknya yang sehat. Misalkan lemak dari kacang-kacangan atau misalkan tadi minyak zaitun gitu-gitu ya. Cuman biasanya orang itu salah kaprahnya adalah dihindari 100%. Sebetulnya bukan, tapi lebih ke dibatasi. Jadi kalau pengolahan kita kontrol. Tidak dituang, tapi misalkan kayak disemprot atau ditakar di sendok teh atau sendok makan. Jadi kita terukur lah jumlahnya dalam satu harian gitu. Sama mungkin buahnya juga kali dok ya, dipilih ya dok ya? Betul, karena dengan serat yang cukup, entah itu dari sayur atau buah, dia membantu kontrol penyerapan
kolesterol dan lemak juga. Jadi membantu juga. Oke. Gitu. Oke, Dok, kita lanjut dialog, Dok. Nah, tadi dokter sempat menyebut juga ada gender tuh berpengaruh, pria dan wanita. Pria terutama punya otot yang lebih besar. Nah, ini selain kita juga tadi mengatur pola makan, berarti olahraga juga penting, Dok, ya? Sangat penting tentunya. Hmm. Karena kalau untuk membicarakan baik maintain berat badan, ya menjaga berat badan atau menjaga kesehatan, 4 hal ini nggak bisa terlepas sebetulnya. Oh, apa aja nih, Dok? Peran terbesar memang dari segi makanan. Oke. Kedua, olahraga tadi. Olahraga. Yang ketiga, kecukupan tidur. Oh, tidur. Oke. Tidur malam ya terutama. Karena ketika kita tidur malam yang kurang, hormon lapar kita lebih diproduksi dibanding orang-orang yang bisa menjaga sampai tidur malam. Nah, ini diperhatikan nih orang-orang yang suka begadang nih. Laparnya jauh Betul. lebih gila ya, Dok, ya? Iya, jangan kalau nonton bola kadang kan nggak lapar pun pengen nyemil aja ya. Benar. Itu contoh bahwa hormon lapar kita lebih diproduksi dan metabolisme kita lebih lambat. Oke. Yang keempat, manajemen stres. Stres. Mungkin kalau kita muncul ada namanya emotional eating. Gue lagi stres nih, pengen yang manis-manis. Nah, itu karena dia manage stresnya juga tidak terkontrol. Sehingga begitu yang lain dikontrol tapi ini kacau, pasti akan kena impact juga. Gitu. Dok, tadi kan dokter menyebut gender itu berpengaruh begitu, lalu tentang masa otot dan yang lainnya. Lalu bagaimana dengan orang semakin berumur juga apakah dia makin sulit untuk menurunkan berat badan? Iya, sebetulnya memang secara fisiologis, secara normalnya kita 40 tahun ke atas setiap tahun otot kita akan gampang turun. Oke. Tetapi kalau kita bisa menjaga massa otot dan asupan kita dan termasuk olahraga angkat bebannya ya di saat kita muda terutama ya, otomatis itu tidak akan terjadi. Jadi kuncinya adalah ya proteinnya harus cukup, olahraganya angkat beban ditambahkan sehingga walaupun bertambah usia ototnya bisa dipertahankan bahkan bisa naik. Gitu. Kalau misalnya Dok, udah kita kan mungkin kita baru tahu nih ada ilmu tentang ini nih. Betul. Nah, kita udah umurnya udah di atas 40 lebih gitu, 50 lebih begitu ya misalnya nih. Ya. Lalu jarang olahraga dan nggak punya otot. Nah, ini harus ngapain, Dok? Oke, tetap 80% yang berperan adalah memperbaiki makan. Makan dulu ya penting ya. Iya, yaitu kalau kita membicarakan lansia itu kan kaitannya lebih ke otot ya yang tadi kita bahas. Jadi biar ototnya nggak turun, asupan proteinnya tidak boleh kurang. Jadi kita perbaiki di situ. Karena protein yang dikonsumsi itu kayak batu batanya. Oke, ya. Nah, jadi kalau misalkan dia mau nge-gym pun tapi batu batanya kurang, naik ototnya pasti lambat. Nah, saya punya pasien umur 66 tahun, perempuan, dia berhasil nurunin lemak, ototnya naik dalam waktu 2 minggu. Jadi sangat possible, sangat memungkinkan asalkan mengikuti tadi ya, dia pola makan proteinnya cukup, olahraga juga tetap dia lakukan. Misalkan pilates atau kalau dia di rumah dengan beban tubuh sendiri kan juga bisa ya. Oke, Dok, kita masih akan terus membahas mengenai diet ini. Ya. Jangan kemana-mana, tetaplah di CNN Indonesia Health. Anda masih menyaksikan CNN Health dan saya masih bersama dengan dokter spesialis gizi klinik Dr. Putri Sakti. Nah, Dok, ini sebenarnya kita kalau mau sehat, mau diet yang benar, ngitung kalori ini penting juga, Dok. Pastinya. Karena kebutuhan kita itu kan setiap orang berbeda-beda ya. Oke. Dari tinggi badan, usia, jenis kelamin, aktivitas fisik sebetulnya. Jadi mempertimbangkan kebutuhan kalori itu sangat penting. Terutama kalau kita ingin menjaga atau menurunkan berat badan. Oke, nah sekarang kan banyak nih, Dok, yang melakukan diet-diet khusus nih, seperti dia minum obat-obatan, suplemen, lalu juga suntik dan beberapa macam diet ekstrim lainnya. Menurut dokter gimana nih, Dok? Iya. Sebetulnya terapi itu tergantung ya. Kalau kita sebagai dokter, memang ada beberapa golongan orang-orang yang memang dia sudah wajib harus dengan obat. Oke, berarti Terapi obesitas. oke. Tapi bukan yang dijual bebas ya. Jadi Iya, memang dia ada terapi untuk membantu misalkan menghambat selera makannya. Tujuannya membantu dia untuk membentuk habit ketika motivasinya aja nggak cukup membantu. Ada lagi yang misalkan untuk mengurangi lemak dari makanan. Jadi membantu mengurangi lemak yang masuk sambil pasien itu bisa men-tracking. Oh, ternyata makanan saya setinggi ini ya lemaknya. Tapi balik lagi semua sangat individual. Tidak semua orang yang mau menurunkan berat badan itu perlu obat.
gitu. Makanya perlu disupervisi oleh dokter spesialis gizi, bukan dengan kita beli di di e-commerce kan juga banyak ya obat diet dijual bebas. Nah itu biasanya lebih ke herbal. Kalau itu kita kurang menyarankan sebetulnya, karena secara penelitian kan juga tidak terbukti Benar. secara keamanannya segala macam untuk ginjal dan lain-lain misalkan gitu. Terapi suntik pun juga kalau kita membicarakan guideline obesitas ya, jadi ada piramidanya nih. Apa tuh dok? Paling besar peran tetap dari makanan dan olahraga. Oke. Di atasnya terapi obesitas obat minum. Di atasnya lagi baru suntik gitu. Sama seperti orang diabetes. Dia kalau nggak kontrol makan, mau obat minum dia minum rutin pun gula darahnya pasti nggak terkontrol. Tapi ketika memang makanan sudah dikontrol, obat minum nggak membantu, dia akan jadi insulin kan, ada suntik insulin Iya, untuk orang benar. diabetes. Sama, obesitas pun sama. Oke. Terapi suntik ada tempatnya, tapi biasanya gitu kita perbaiki dulu yang paling dasar. Lifestyle-nya dulu, kalau diperlukan ada indikasinya baru terapi medis obesitasnya, baik itu obat minum atau terapi suntik. Oke, berarti tetap harus disupervisi, nggak boleh coba-coba sendiri Betul, begitu ya. betul. Nah dok, ini untuk orang yang menurunkan berat badan, itu yang paling aman tuh gimana dok? Harus misalnya seminggu 1 kilo atau sebulan 1 kilo atau gimana dok? Yang bagusnya gimana? Baik, idealnya memang kita anjurkan untuk 0,5 sampai 1 kilogram per minggu. Oh per minggu? Idealnya untuk lemak ya. Gitu. Walaupun ada beberapa kondisi yang bisa kadang pasien tuh bisa sampai 5 sampai 6 kilo lemak. Tapi dengan catatan bukan berat badan aja nih, tapi lemaknya bisa kita turunkan. Karena kadang orang turun 6 kilo tapi lemaknya cuma 1 kilo 2 kilo tuh sangat memungkinkan, which is tuh nggak bagus. Tetapi kalau turun terlalu drastis ini misalkan dalam sebulan nih turun 8 sampai 10 kilo, itu nggak bagus. Nggak bagus ya? Dan nggak aman kelihatannya, untuk kesehatan. kelihatannya keren banget dok ya. Yang paling bahaya sebetulnya terjadi ketidakseimbangan elektrolit. Bisa jadi penyakit jantung, ginjalnya bisa kena. Oke. Gitu. Jadi Jantung, paling aman sih ginjal. ya 2 sampai 4, kadang sampai 6 masih lumayan aman lah, dengan catatan lemak ya yang turun, bukan otot atau cairan. Oke. Dok, ini kita sebagai seorang karyawan gitu di kota besar juga kan sibuk. Lalu paling kita cuma bisa makan di kantin, adanya cuma roti, snack dan segala macam. Nah, sementara kita juga harus jaga nih kesehatan. Berat badan harus ideal. Ya. Gimana nih dok? Baik, kalau misalkan di kantin tersebut memungkinkan ada lauk protein hewani nabati apapun itu, pilih yang dari beberapa opsi itu yang paling tidak tinggi minyak lah. Misalnya dibanding gorengan misalkan, oke ada ayam balado, boleh deh diambil ayam balado. Terus nanti protein nabatinya juga, seratnya jangan lupakan, pasti di kantin ada sayur ya. Nah sayur apapun itu nanti udah diambil. Sebenarnya dengan kita tidak terlalu menambahkan kuah-kuah bumbu ke nasi lumayan membantu sebetulnya. Contoh nih, misalkan kalau kita pesen rendang ya, kadang-kadang bumbunya udah ngeresep dan ada yang nempel. Iya. It's okay kita makan, tapi yang ada di piringnya, ya itu nggak ditambahkan lagi ke nasi sebetulnya. Oke. Minyaknya pasti lebih tinggi di sana. Intinya optimalkan yang ada di kantin sebisa mungkin, yang menunya paling tidak yang tidak gorengan, kalau possible. Nah gitu. Kemudian yang kedua, biasanya utamakan mengonsumsi protein dan sayur yang cukup, dengan harapan biar karbonya juga tidak berlebihan. Gitu. Jadi protein tetap terpenuhi, serat terpenuhi, karena satiety score tertinggi atau makanan yang membuat kita kenyang tahap lama itu ada 2, Apa tuh dok? protein dan serat. Jadi kalau kita protein sama seratnya cukup, udah pasti kita nggak pengen nyemil. Oke. Itu kunci biar kita nggak pengen nyemil. Cuman yang sering saya kaprah di pasien-pasien saya adalah, dok saya tuh padahal makan cuma sekali sehari. Justru jangan makan sekali sehari, 2 sampai 3 biar nggak pengen nyemil. Karena tubuhnya udah kenyang banget dengan makanan utamanya. Oke dok, tadi Ya. dokter udah nyebutnya kan ada protein dan serat itu yang bisa bantu kita kenyang lebih lama. Iya. Nah kalau menurut dokter protein yang paling efektif itu apa dok? Oke, warna putih, yang warna putih. Warna putih? Ikan, Oh. ayam, telur dibanding daging merah. Tapi kita tetap perlu ya daging merah karena ada seperti zat besi yang lebih tinggi di daging merah dibanding daging putih. Cuman memang untuk daging merah biasanya kita edukasi untuk tidak lebih dari 3 kali seminggu. Lainnya kita optimalkan di daging warna putih karena biasanya lemaknya lebih rendah. Terutama ya yang lean. Intinya apa? Kalau protein hewani semakin empuk dia lemaknya makin tinggi. Oh. Kan paha Makin enak dibanding ya, dada. dok? Nah, itu dia makin lemaknya makin tinggi. Kedua, misalkan wagyu dibanding tenderloin pasti lebih empuk wagyu. Artinya lemak lebih tinggi. Lebih ke itu sih. Artinya ya memang kalau misalkan pasien itu misalkan Mas Benny nih belum bisa move on dari paha, ya manage ekspektasi pasti turunnya nggak secepat orang-orang yang bisa dada. Oh, Karena itu berkaitan juga terlepas dari pengolahan ya. Gitu. oke. Dok,
ini terakhir nih dok ya. Ya. Kita kan mau liburan nih dok, udah deket banget nih akhir tahun dan banyak yang jalan-jalan, mungkin wisata kuliner. Nah menurut dokter gimana cara menyiasati supaya kita bisa liburan enak, makannya juga enak, tapi pulang-pulang tuh nggak makin lebar gitu badannya. Baik, pertama pastinya mindful dengan kebutuhan makan utamanya dulu. Jadi kalau saya biasanya ke suatu daerah, pasti kan saya juga pengen makan makanan utamanya nih ya, maksudnya makanan kuliner khasnya. Jadi kalau misalkan untuk snack, saya pasti akan menunda setelah makan utama. Oke. Misal nih saya makan utama dulu, tadi saya penuhi proteinnya yang cukup dulu. Sayur saya nggak pernah kurang, kalaupun nggak ada sayur di situ, saya pasti akan ada pesan buah atau kalau nggak ada jus buah. Pokoknya gimana caranya ada serat dan protein yang mengenyangkan, jadi nggak kalap di karbohidratnya. Oke. Dan pas mau nyoba snacknya, biasanya saya tidak saat perut kosong. Jadi kayak misalkan pengen snacknya apa nih di daerah tersebut, ya setelah makan utama. Jadi nggak terlalu kalap. Karena kita udah ada mekanisme, begitu lambung teregeng kan dia mengirim sinyal ke otak. Aku kenyang. Ya, kita nggak bisa kalap. Jadi secara psikologis efek kita bisa menikmati makanan lokal daerah tersebut, tapi nggak kalap aja. Kuncinya kalap, lebih iya, biar iya, nggak iya. kalap aja deh. Kita pinter-pinter menunda sedikit waktu untuk makanannya gitu. Dan ya kalau possible tetap sambil olahraga di daerah tersebut. Kalau nggak memungkinkan pun, iya balik lagi tadi ya. Setelah balik ke daerah masing-masing, langsung back on track lagi. Karena begitu kita menjalankan suatu pola minimal 3 minggu di in a good way or in a bad way, akan ke reverse lagi. Dok, ini buat orang-orang yang mau mulai diet, ini gimana tipsnya supaya dietnya tuh nggak gagal? Oke, pertama cari motivasi masing-masing. Oke. Tiap orang beda-beda. Ada yang karena, aduh labnya udah merah-merah. Ada yang karena pengen looks-nya udah mulai nggak oke nih buat foto segala macam. Yang kedua, step by step. Jadi jangan langsung ekstrim. Jadi porsi makan bertahap dikurangin. Jadi bukan lagi kayak udah makan sekali sehari deh. Nah itu malah jadi lingkaran setan nanti. Gak apa-apa makan utama, kenyangin. Tapi kayak utamain proteinnya, serat ya tadi caranya ya. Jadi membuat kita tuh kenyang lebih lama. Jadi nyemil-nyemilnya jadi berkurang. Dibanding kita ekstrim makan cuma sekali sehari tapi begitu aduh nyemil ya udah deh. Nyemil ini, nyemil itu, kalorinya kita tidak terkontrol, tidak tertakar gitu. Oke. Dan memang sebaiknya membatasi yang manis atau produk tepung. Gitu. Tepung juga nggak boleh dok ya? Dibatasi, terutama untuk membentuk habit ya. Kita kan butuh membentuk habit itu minimal 3 minggu untuk terbiasa, 3 bulan untuk konsisten. Artinya biar nggak ketergantungan gitu mas. Baik, Contoh, baik. saya tuh paling suka donat. Tapi bukan berarti saya jadi nggak makan donat. Cuman bedanya dibanding dulu adalah saya jadi nggak ketergantungan, harus selalu setiap seminggu sekali harus ada donat. Waduh, ini ketergantungan kerupuk lagi dok kalau makan ada kerupuk kan? Itu dia. Pelan-pelan dikurangin, mulai dari porsinya. Biasanya gitu, misalkan biasanya misalkan 4-5 potong. Kurangin deh jadi 1 potong, misalkan atau 2 potong. Nanti kalau bisa lagi, lebih bagus lagi ke frekuensi seminggu juga dikurangin ya. Tadinya mungkin setiap hari, mungkin jadi berapa kali sehari. Jadi kita challenge diri kita masing-masing. Memang kalau bisa langsung cut pasti bagus. Cuman kalau kita belum bisa, step by step. Jadi kita juga menjalaninya enjoy. Dan titipan aku sih nggak usah ngeliat progres orang lain. Karena kalau kita masih step by step kayak gitu, ngeliat progres orang yang clean, kitanya stres, ujung-ujungnya apa? Lack motivation. Betul. Kita ngerasa kita nggak bisa kurus kayaknya gitu. Padahal udah ngurangin ini itu. Gitu ya. Baik. Yang penting juga harus disiplin juga, Betul. tapi juga jangan sampai menekan diri sendiri sehingga kita nggak enjoy gitu menjalankannya. Betul. Baik dokter, terima kasih banyak sudah bersama dengan CNN Indonesia Health hari ini. Semoga kita semua Sama-sama. sehat-sehat dan terutama Amin. yang di rumah juga bisa menjalankan sehingga bisa dietnya maksimal dan bisa mendapatkan resolusi yang baik tahun depan. Baik, terima kasih dok. Sampai ketemu Sama-sama. lagi dan demikian CNN Indonesia Health. Saya Beni Dermawan pamit. Healthy people, healthy life. Sampai jumpa.